Pengusaha perempuan muda. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermost Official. Like, share, dan komen juga ya di video ini. Pengusaha perempuan dalam Islam diantaranya adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah Kubra. Makanya dalam Islam inspirasi rezeki bagi kita semuanya. Ibu-ibu harus semangat. The power of emak-emak. Ya nggak? Kalau anak udah dipegang diasuh oleh emaknya, insya Allah anak akan jadi. Betul nggak? Biasanya emak-emak kalau suaminya meninggal, ini mohon maaf, ada mereka yang mandiri, ada yang nggak mandiri. Yang mandiri tadi ngikutin Khadijah. Makanya di TPRI ada kajian yang saya sudah tampilkan di TPRI Jakarta, Khadijah zaman now. Khadijah zaman dulu perempuan berjualan, mencari rezeki, menafkahi kehidupan sehari-hari. Nah sekarang ibu-ibu bisa berbisnis, termasuk bisa menjadi anggota Evermost kan? Atau sendiri bisnis yang lain-lainnya untuk membuat lebih mandiri. Ada kisah saya waktu itu dalam perjalanan mendengarkan seorang ibu memberikan nasihat kepada ibu muda. Dok, dia bilang, kalau bisa kamu perempuan itu harus punya penghasilan, punya rezeki sendiri. Karena kenapa? Suatu ketika, suatu saat suamimu akan meninggal, kamu tidak terpangku tangan kepada suami, sudah mandiri. Dengan kemandirian ini, sehingga ada yang mandiri, dia tetap berjualan, alhamdulillah. Tapi bagaimana mereka yang nggak ada penghasilannya? Mereka lontang-lantung menjadi pengemis, naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita bisa lihat Khadijah itu, kalau dalam ini bisa dilihat ya, tema kita sekarang ini inspirasi rezeki berbisnis dan berkeluarga ala Khadijah radhiyallahu an. Ternyata sebetulnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid ini adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan dia punya dagangan. Nah, dia ada dua model yang dilakukan oleh Khadijah. Yang pertama, yang dilakukan oleh Khadijah saat berbisnis itu, barang dagangannya Khadijah nggak jual sendiri, tapi barang dagangannya itu dicari orang yang terpercaya untuk menjualkannya. Sehingga ketika menjualkannya, ternyata yang terjadi ada dua model. Yang pertama ngasih upah. Contohnya ini roti, ya kan? Nih Bu, ada ini roti, Ibu harga dari saya 3.000, Ibu jual boleh dah 5.000, gitu kira-kira, ya kan? Berarti upah buat ibu berapa? 2.000. Nah itu kurang lebih nyari petugas. Nah petugas kalau model upah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah diantaranya adalah pamannya Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib membawa barang dagangan Sayyidatuna Khadijah dari Mekah menuju kepada Syam, menuju Syria, Palestina, Yaman dan sekitarnya. Kemudian dia balik lagi, ternyata barangan dagang habis, kemudian dikasih upah. Itu model
yang dilakukan oleh Khadijatul Kubra. Yang kedua, ternyata Khadijatul Kubra ini membuat konsep dengan sistem bagi hasil. Ketika Khadijatul Kubra memiliki barang, kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjualkan, mengelola barangnya, bahkan menjualkannya pakai sistem bagi hasil yang dikenal dalam Islam namanya sistem mudharabah. Sistem apa, Bunda? Mudharabah. Sistem mudharabah ini artinya apa? Sistem bagi hasil, atau dalam bahasanya lah PLS. PLS itu artinya profit and loss sharing. Profit dibagi and loss sharing, dan rugi juga dibagi. Nah, ternyata dalam perjalanannya ketika Khadijah berbisnis, ternyata bisnisnya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah rugi. Karena nggak pernah rugi, akhirnya Siti Khadijah mengirim intel. Jadi intel bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu udah ada intelnya. Orang kepercayaannya Khadijah namanya Maisarah. Saya tanya, kira-kira Maisarah menurut ibu laki-laki atau perempuan? Kalau Maisarah di Jakarta memang perempuan, ya. Kalau Maisarah itu asistennya Khadijah, itu Maisarah adalah laki-laki yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat rahasia bisnis Nabi itu apa. Sampai Siti Khadijah penasaran, rahasianya apa ini, untung terus ini. Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan Siti Khadijah. Ternyata Al-Amin, ada kepercayaan luar biasa. Nabi SAW sukses staf Siddiq, tabligh, amanah, fatona. Staf Siddiq, tabligh, amanah, fatona. Siddiq artinya benar, tabligh menyampaikan, amanah terpercaya, fatona cerdas. Nah, ini Nabi SAW ternyata kejujuran yang luar biasa. Makanya sistemnya tadi ketika berbisnis Siti Khadijah ada dua tadi. Yang pertama dengan model upah. Di antaranya karyawannya adalah pamannya Nabi SAW, siapa? Abu Thalib. Kemudian berbisnis Siti Khadijah yaitu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan sistem bagi hasil. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam apa dikenal? Namanya mudharabah. Apa namanya, ibu-ibu? Apa? Mudharabah. Mudharabah. Jangan salah nyebut ya, mudharabah. Nah, mudharabah artinya sistem bagi hasil tadi. Yang satu sisi pemilik modal dikenal dalam istilah ekonomi syariah, namanya owner, itu namanya sahibul mal. Orang yang memiliki harta namanya apa? Sahibul mal. Orang yang memiliki harta namanya sahibul mal. Orang yang punya mall namanya sahibul mall. Apa yang punya mall? Sahibul mall. Orang yang ngaji dia tidur sahibul molor. Ini masya Allah. Minimal kita belajar dengan istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata disebutkan istri beliau ternyata sebelum dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya, banyak karyawannya. Bahkan biasanya perempuan jarang berperan di Arab.
Makanya ada hal yang menarik. Sayyidatuna Khadijah atau Ummul Mukminin dikenal dengan At-Tahirah, orang yang suci, orang yang sangat luar biasa memiliki kemuliaan. Nah, sistem bagi hasil tadi dengan istilahnya orang yang memiliki harta, saya ulang lagi, namanya sahibul mal. Nabi SAW sebagai manajer, sebagai pengelola namanya mudharib. Apa namanya? Mudharib. Jadi mudharib artinya pengelola. Pengelola itu artinya manajer. Jadi manajer apa dalam bahasa Arabnya? Mudharib. Kalau investor atau ownernya siapa? Sahibul mal. Sahibul malnya siapa tadi? Siti Khadijah. Nah, ini akadnya yang dipakai adalah akad yang namanya sistem mudharabah atau bagi hasil. Jadi bunda yang sudah punya usaha lanjutkan, yang belum minimal ada penghasilan untuk bisa survive. Kita tidak boleh meminta-minta karena Nabi marah. Nabi menyatakan tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Maka saya senang sekali. Inspirasi rezeki kita bisa belajar dengan Siti Khadijah yang semangat, survive, pemberani, apalagi nanti dikaitkan dengan berkeluarga. Siti Khadijah gigih sebagai seorang istri, bagaimana sabar sebagai seorang istri ketika suami ketakutan ketika berjumpa pertama kali dengan malaikat Jibril, kemudian ternyata dihibur, diberikan kekuatan, kasih sayang luar biasa. Evermos.